Bicara tentang pola pikir akan menentukan sikap kita. Tadi ada kesaksian misalnya Wahyu misalnya, atau Pak Andi atau Ibu Susan juga bersaksi bahwa sebenarnya cara kita berpikir akan menentukan bagaimana kita bersikap. Tadi Ibu Meti juga menyaksikan bagaimana anaknya. Kita doakan terus anaknya biar tetap bersikap dan berpikir bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi. Dan memang risiko Bapak Ibu, risikonya adalah
kemarin sempat ada rame isu juga di media sosial, khususnya karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui permohonan orang agar bisa pernikahan beda agama dicatat di catatan sipil, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui permohonan itu sehingga pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pasangan ini dicatat oleh catatan sipil, lalu mereka menerima surat nikah dari catatan sipil. Orang ini menikah di gereja, tapi menikahnya beda agama. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan gini, ketika ada orang yang anak kita mungkin nanti atau segala macam, resikonya akan selalu terjadi kemungkinannya kalau anak kita itu imannya tidak kuat, kita tidak bisa mendidik dia dengan baik, bagaimana harus hidup di dalam Tuhan, anak kita akan sulit membawa pasangan yang tidak percaya itu percaya kepada Yesus. Oleh karena itu dari sekarang mari anak-anak yang punya anak-anaknya diajarkan keselamatan itu semata-mata hanya di dalam Yesus, tetapi di dalam perjalanan hidupnya dia harus menunjukkan bahwa dia orang yang percaya kepada Yesus. Hari ini kita belajar gini Bapak, cara berpikir itu menentukan sikap kita. Pertama-tama saya ingin mengajak kita membaca dari Lukas pasal 10 ke pasal 10 ayat 30 sampai 37. Bapak Ibu boleh lihat Alkitabnya atau baca di layar. Kita bagi berdiri, kita mau baca bersama-sama. Lukas pasal 10 ayat 30 saya akan baca, Bapak Ibu ayat 31 nanti, lalu kita bergantian demikian sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 30, jawab Tuhan Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya atas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? orang yang telah menunjukkannya belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, dari perumpamaan ini kita bisa sebenarnya gini. Ini cerita yang biasa kita dengar. Sering kita dengar ada cerita tentang perempuan orang Samaria yang baik hati. Dan kita tahu itu ada ceritanya tiga, ada imam, ada orang Farisi, lalu ada orang Lewi, lalu ada orang Samaria. Nah, ketiga orang ini memiliki sikap, memiliki cara pikir yang berbeda, sehingga sikap mereka ketika melihat orang yang terluka, orang yang membutuhkan pertolongan, sikapnya berbeda-beda. Kenapa? Karena cara pikirnya berbeda. Gitu. Sikap seseorang ditentukan oleh bagaimana dia berpikir. Kita dikendalikan oleh apa yang kita yakini dan bukan oleh apa yang kita ketahui. Ingat Bapak Ibu, hidup kita, pola cara bersikap kita dipengaruhi itu bukan oleh pengetahuan yang Bapak Ibu punya, tapi dipengaruhi oleh iman. Kalau tadi kita bicara iman, dipengaruhi oleh cara kita berpikir, dipengaruhi oleh cara kita menyikapi sesuatu yang terjadi.
itu akan menentukan sikap kita bagaimana. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kita melihat hal seperti ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada kita bahwa pola pikir akan menentukan sikap kita. Tuhan Yesus merangkum seluruh itu di dalam Matius pasal 12 ayat 30-31 tentang mengasihi. Kasihilah Tuhan dengan segenap, apa pertama-tama Tuhan Yesus bilang? Segenap hati, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, kekuatan akal budi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpikir tentang Tuhan, bagaimana itu akan menentukan sikap kita. Kalau kita berpikir Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa misal kita sering diajarkan ini, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu kaya, Tuhan itu sumber segalanya. Lalu kita diajarkan bahwa kita ini anak Tuhan. Anak itu minta apa saja kepada bapaknya pasti akan dikasih. Itu pola pikir yang sering, sehingga akhirnya kebanyakan dari kita lebih banyak mengandalkan doa. Bukan doa itu penting, tapi lebih banyak mengandalkan doa ketimbang usaha. Gitu. Padahal di dalam perjalanan hidup kita yang paling penting, Tuhan pasti menolong saya. Karena saya yakin Tuhan menolong saya, maka saya berusaha. Harus pola pikir kita seperti itu. Tapi enggak, orang berpikir Tuhan pasti menolong saya. Sudah, titik. Pak Jul diberkati Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti memberkati dia. Tapi dia nggak diem aja Pak Jul ya, nggak di rumah aja. Pak Jul kerja, Pak Jul usaha. Ibu Wahyu yakin Tuhan pasti menyembuhkan suaminya Sinar. Dia nggak diem, nggak berdoa aja, tapi dia pergi cari obat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan tidak cukup cuma bilang saya mengasihi Tuhan. Kita harus punya pengetahuan, pemahaman, sehingga itu membentuk pola pikir kita. Pola pikir kita itu akan menolong kita bersikap bagaimana terhadap Tuhan yang kita yakini. Ada orang menganggap Tuhan itu luar biasa, maha kuasa dan lain sebagainya, tapi dari sikapnya dia menjadikan Tuhan itu budak misalnya. Nyuruh-nyuruh. Kalau nyuruh-nyuruh itu gitu. Meyakini Tuhan begini, Tuhan begitu, sehingga Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan, pola pikir kita akan menentukan bagaimana kita bersikap. Nah, tadi Lukas pasal 10 bacaan kita mengajarkan kita beberapa hal ini. Pertama-tama gini Bapak Ibu. Pikiran seorang pencuri, Lukas 10 ayat 30 berkata, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Nah, para penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkan dia. Ini penyamun, para pencuri. Pikiran para pencuri itu begini Bapak Ibu. Dia cuma satu pikiran, sikapnya itu apa? Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Makanya aku berhak mengambil. Itu hati, cara berpikir pencuri. Cara berpikir para penyamun, bahwa apa yang menjadi milikmu adalah milikku, sehingga aku berhak untuk mengambilnya. Mungkin ini adalah Lukas pasal 10 ini cerita nyata atau Tuhan Yesus ngasih ilustrasi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu di Yeriko dikatakan sebagai tempat tinggal 12.000 orang Lewi, jadi para imam. Jalan raya ini dipenuhi dengan sepanjang jalan dari Yeriko ke Yerusalem. Itu sepanjang jalan itu banyak sekali orang jahat, perampok, pembunuh, banyak sekali. Karena posisi jalannya itu model jalan berbukit, sehingga ada banyak orang yang kemungkinan untuk bersembunyi, orang-orang jahat. Sehingga ketika dilihat ada orang lewat di situ, mungkin dia bisa rampok. Karena cara berpikir para penyamun itu kan satu cuma, milikmu adalah milikku, sehingga aku berhak mengambil. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kondisi jalan itu seperti itu di Yeriko ke Yerusalem. Mereka pencuri itu orang yang selalu mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Sikapnya seperti itu, mencuri. Dia mencuri sukacita, itu kan setan kayak gitu kan, tipe setan kayak gitu. Setan itu nggak perlu peduli, pokoknya apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Makanya dia mengambil sukacitamu adalah punyaku, maka dia ambil sukacita kita. Makanya jarang sekali orang Kristen
sering sekali orang Kristen itu sulit untuk bersuka cita misalnya. Kenapa? Karena dia mengizinkan setan mengambil sukacita dia. Iman, kita kadang-kadang meragukan tadi Pak Andi bilang bahwa iman dan pengetahuan ya. Pengetahuan itu lebih kepada sugesti misalnya. Sugesti itu sama dengan iman. Pada prinsipnya ya Bapak Ibu, iman itu atau sugesti itu kan prinsipnya satu, cuma apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Bahasanya rohani. Cuma persoalannya menjadi salah tentang iman di dalam konsep banyak orang. Iman itu adalah begini, sama seperti kayak pencuri. Iman itu begini, apa yang punya kamu adalah punyaku, maka aku layak mengambilnya. Itu iman sebenarnya. Iman yang sering diajarkan kepada kita. Jadi begini, saya percaya Tuhan pasti memberkati saya, itu iman. Maka saya berhak meminta kepada Tuhan, itu iman. Padahal iman itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya iman, prinsipnya cuma iman itu adalah percaya. Percayanya apa? Kalau dalam konteks gereja, dalam konteks orang Kristen, Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita. Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu mati sampai 3 hari, lalu bangkit. Dan bukan sekedar bangkit, tapi dia hidup. Bukan sekedar hidup, tapi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya. Nanti dia kelak akan datang kembali menjemput saya. Itu iman yang diajarkan di dalam Alkitab. Yang lain-lain itu bukan iman yang diajarkan di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu punya iman, Tuhan Yesus bilang, burung di udara tidak menabur, tapi dia menuai. Bunga bakung di ladang, dia tidak memintal, tapi lebih indah pakaiannya daripada pakaian Salomo. Apalagi kamu, kata Tuhan. Ya Pak Saril, kamu dipelihara oleh Tuhan. Kamu dipelihara oleh Tuhan. Ketik itu iman namanya. Bapak Ibu percaya Tuhan pasti memenuhi kebutuhan saya. Tuhan pasti menolong saya. Itu iman namanya. Bukannya Bapak Ibu pegang ada mobil di parkiran ya Pak Roy. Ada mobil di parkiran terus didoain. Dalam nama Yesus, tahun depan saya percaya Tuhan pasti kasih saya mobil. Itu bukan iman. Itu adalah tipenya setan. Tipe pertama tadi. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku, maka saya berhak untuk memilikinya atau mengambilnya. Bapak Ibu, iman gak kayak gitu. Iman itu Bapak Ibu percaya Tuhan itu pelihara kita. Iman itu percaya bahwa Tuhan itu mati di kayu, Yesus Kristus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Itu iman. Yang lain-lain untuk masalah materi dan lain sebagainya itu bukan iman. Kalau kita minta, kalau kita nuntut, kita berdoa iya, kita memohon iya. Tapi masalah mengklaim itu bukan iman. Tapi ini yang sering banyak beredar di dalam gereja-gereja. Kita pantas meminta, anak Tuhan itu Bapak kita. Iya Bapak Ibu boleh minta, tapi mintalah hal-hal yang wajar. Yang selanjutnya ada membunuh. Ini juga tipe-tipe yang sering terjadi. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita ketemu sama orang-orang yang suka membunuh karakter kita, ngecilin kita, ngejelekin kita, menghina kita. Apaan lu? Gimana lu? Gini lu? Itu lu. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ini tipe pertama. Milikmu adalah milikku, maka aku pantas mengambilnya. Bahkan harga dirimu pun pantas aku ambil. Kau nggak layak punya harga diri. Kayak gitu. Menghancurkan, bisa juga menghancurkan wawasan, karakter dan lain sebagainya. Saya cerita minggu lalu di WhatsApp itu kan, WhatsApp grup teman-teman saya itu rame tentang pendeta. Kemarin saya sebut pendeta Erastus Sabdono ya kan. Dengan apa pernyataannya orang rame kebanyakan keputusan yang mereka sampaikan tuh lebih kepada sifat menghancurkan karakter orang. Sesat itu, gini itu, pendeta kalau udah kaya kayak gitu kiranya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Jangan seperti sikap orang pertama seperti ini cara berpikirnya. Terus yang kedua gini, cara berpikir seorang imam, cara berpikir seorang Lewi. Ayat 31 sampai 32 bacaan kita tadi.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, seorang imam berpikir gini, apa yang menjadi milikku adalah milikku dan aku akan menyimpannya. Begini maksud saya gini. Orang Lewi itu berpikir kerohanian, keselamatan, berkat dan lain sebagainya itu punya saya. Saya nggak mau bagi ke orang. Kasih, anugerah, kemurah hatian itu punya saya. Saya nggak mau bagi-bagi sama orang. Saya sudah diberkati Tuhan dan saya nggak perlu memberkati orang lain. Itu cara berpikir para imam. Cara berpikir orang Lewi yang dikasih tahu oleh Tuhan Yesus dalam ilustrasi ini. Seorang imam dan seorang Lewi disebutkan di sini karena mereka adalah pengembara yang paling sering melalui jalan itu. Dari Yeriko ke Yerusalem, tadi dikatakan di Yeriko itu ada sekitar lebih dari 12.000 orang Lewi tinggal di situ. Orang Lewi itu adalah suku dari Israel yang bertugas sebagai imam. Sehingga mereka sering melalui jalan itu dari Yeriko ke Yerusalem itu sering banget lewat situ, dan mereka tahu lokasi lingkungan jalan situ banyak sekali perampok-perampok, dan mereka pasti sering menemukan orang-orang yang dirampok. Tapi bagi mereka anugerah, kasih, kebaikan, kemurah hati, segala hal yang ada itu milik saya. Saya nggak perlu bagi kamu. Saya punya kuasa untuk berdoa untuk orang sakit. Saya nggak perlu bagi ke kamu. Itu sikap orang kedua, kelompok kedua yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ini. Seharusnya mereka memiliki belas kasihan karena mereka seorang imam, seorang pelayan, seorang yang sudah menerima anugerah Tuhan, seorang yang sudah diselamatkan, seorang yang sudah menyaksikan bagaimana Yesus Kristus begitu baik dalam kehidupannya. Seharusnya kita juga mau membagikan itu, tapi para imam ini enggak. Dia bersikap milikku adalah milikku. Seorang imam adalah seorang yang dalam kesusahan memiliki hak untuk meminta bantuan dan dorongan. Kalau dia lihat ada orang yang susah segala macam, dia harus berhak untuk memiliki kewajiban. Tingkah lakunya yang acuh di sini adalah pelanggaran langsung dari Ulangan 22 ayat 4. Ini Musa mengajarkan, Tuhan berkata di Ulangan 22 ayat 4 begini. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Ini dikasih tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Apabila keledai atau sapi saudaramu terjatuh di jalan, janganlah kamu pura-pura tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih tahu. Secara rohani, orang yang percaya kepada Kristus adalah seorang imam. Saudara dan saya, kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9 itu, kamu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk melakukan perbuatan atau menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini ayatnya. Kita memiliki kewajiban, memiliki keharusan. Kalau menurut Ulangan 22 ayat 4 tadi, kalau ada orang susah kita berhak untuk menolong. Kalau ada orang susah kita berhak untuk menolong. Jangan pernah menghindar seperti para imam ini. Jangan menghindar seperti para Lewi ini. Saya nggak bisa menolong. Saya juga orang susah. Saya juga banyak masalah. Saya juga banyak pergumulan. Saya begini. Saya begini. Saya nggak bisa nolong kamu. Urusan saya aja banyak. Saya susah. Tuhan mengingatkan kita. Ulangan 22 tadi ayat 4 ya Bapak Ibu. Ulangan 22 ayat 4 itu mengatakan sekali lagi, apa ini masalah kalau ada kerbau, ada keledai, saudara kita jatuh. Tapi inti semuanya adalah kalau kamu melihat ada saudaramu mengalami kesusahan, tolonglah dia. Itu kewajiban kita. Dan itu kalau firman Tuhan yang mengatakan itu, artinya itu kita harus melakukan. Saudara suka atau tidak suka, susah atau senang, kaya atau miskin, banyak pergumulan atau tidak banyak pergumulan, kalau ada orang susah, firman Tuhan katakan tolong dia. Pola pikir kita harus punya seperti itu. Jangan seperti para imam.
Punyaku adalah punyaku dan aku berhak untuk menyimpannya. Tapi juga jangan kayak para pencuri atau para penyamun itu. Punyamu adalah punyaku, maka aku berhak mengambilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pola pikir seperti ini kita ubahkan, kita ganti dengan pikiran-pikiran yang baik. Oleh karena itu kita paling berkewajiban untuk melakukan perbuatan baik. Paulus mengatakan selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah. Bapak Ibu, untuk bikin berbuat baik, kalau kemarin minggu lalu saya bilang murah hati itu kan gampang. Murah hati itu nggak selalu harus jadi orang yang suka bagi-bagi duit misalnya. Murah hati itu setiap hari kita senyum sama orang, kasih senyum, menyapa dengan baik, ya kan? Tanya keadaannya dengan sungguh-sungguh, kita nanya gimana kabarmu, hari ini bagaimana kabarmu dan lain sebagainya. Tanya dengan baik dan dengarkan dengan baik. Itu sudah sebenarnya itu sudah menunjukkan tanda kemurahhatian kita, memberi perhatian kepada orang. Nah, hari ini juga sama seperti itu. Berbuat baik itu sederhana saja, ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pada pagi hari ini diingatkan lagi bahwa imam dan orang Lewi ini dia menjadi buta terhadap tangisan dan kebutuhan orang lain. Dia menjadi nggak peduli. Dia hanya ingin mengurus urusannya sendiri. Saya imam, saya nggak boleh bersentuhan dengan kau dan lain sebagainya, kau najis dan lain. Saya hanya ingin berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, pikiran orang Samaria. Tadi pikiran para penyamun, para pencuri itu cara berpikirnya adalah milikmu, milikku. Aku berhak mengambilnya. Makanya dia apa saja yang punya orang, apa saja yang ada di hadapannya diambil. Dia berhak minta dan lain sebagainya, dia berhak, dia punya hak. Kalau para imam berpikirnya adalah punyamu dan punyaku, aku berhak menyimpannya. Punyaku adalah punyaku, aku berhak menyimpannya dan tak ingin membagikan. Itu pikiran para imam. Dia nggak peduli dengan masalah orang, dia nggak peduli dengan pergumulan saudara, dia nggak peduli dengan persoalan-persoalan dihadapi orang lain. Saya diberkati Tuhan dan Tuhan sayang sama saya. Kamu punya masalah berarti kamu nggak diberkati Tuhan. Tuhan nggak sayang sama kamu. Itu cara berpikir para imam. Tapi mari kita belajar cara berpikir yang ketiga dari orang Samaria ya. 33-35 berkata begini. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, dikatakan apa di sini? Bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sebelum dibalut disiramin sama anggur. Tujuannya siramin anggur itu biar kumannya pada mati, gitu kan? Lalu diolesin minyak. Tujuannya itu minyak itu kan untuk pengobatan gitu. Lalu baru dia balut. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Lihat Bapak Ibu, menaikkan orang itu ke atas keledainya. Ya. Apa tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Sikap orang Samaria ini, cara berpikirnya ini Bapak Ibu, apa yang menjadi milikku adalah milikmu dan aku akan membagikannya. Kalau minggu lalu bahasanya ini orang murah hati. Tapi ingat Bapak Ibu, orang Samaria di bacaan kita ini Tuhan Yesus mengambil ilustrasi orang Samaria ini. Ada begini, orang Samaria sama orang Yahudi itu tidak berteman. Dari nenek moyang mereka orang Samaria itu bermusuhan. Orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi.
Sehingga orang Samaria takut sama orang Yahudi dan gak mau berdekatan. Bahkan orang Yahudi juga gak mau berdekatan dengan orang Samaria. Ini ada ilustrasi Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 9. Ini cerita Tuhan Yesus sedang di sumur Yakub. Lalu ada perempuan, lalu Tuhan Yesus berkata, kasih aku minum, dan lain. Terus ngobrol. Lalu begini perempuan Samaria itu berkata kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin engkau orang Yahudi meminta air minum kepadaku yang adalah perempuan Samaria? Kenapa dikatakan? Sebab orang Yahudi tidak bertegur sapa dengan orang Samaria. Bukan nggak bertegur sapa aja, mereka menganggap orang Yahudi itu najis. Bahkan ada salah seorang tokoh teologi yang mengatakan orang Yahudi menganggap orang Samaria itu keturunan anjing. Gitu. Makanya mereka menganggap najis sama orang Yahudi. Sama orang Samaria. Makanya, tapi yang menarik di Lukas pasal 10 bacaan kita ini, Tuhan Yesus kasih ilustrasi dan membandingkannya dengan para imam. Orang Samaria ini disebut sebagai orang Samaria yang murah hati. Ayat 34 itu adalah gambaran sempurna tentang memenangkan jiwa, menolong orang, dan lain sebagainya. Di sini dikatakan apa yang menjadi milikku adalah milikmu dan aku akan membagikannya. Bapak Ibu membawanya ke sebuah penginapan orang Samaria. Penginapan adalah gambaran dari gereja, ya, kita bisa dirohanikan dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik ini gini, orang Samaria ini bukan saja sekedar mengobati orang-orang itu, orang yang dirampok itu, tetapi dia menaikkannya ke atas keledainya sendiri, tadi yang dikatakan tunggangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ingin saya bagikan gini, orang Samaria ini rela menukarkan kenyamanannya, rela menukarkan apa yang menyenangkan hatinya untuk menolong orang lain. Bayangin Bapak Ibu, dari jalan Yeriko ke Yerusalem itu, kalau dari Yerusalem ke Yeriko itu jalannya turun. Tapi kalau dari Yeriko ke Yerusalem itu menanjak. Biasanya dia kan naik keledai, kalau di padang gurun enak gitu, ada tunggangan, nggak capek. Tapi ini karena dia menolong orang, dia turun dari keledainya. Kalau zaman sekarang mungkin kita naik mobil, ada orang geletak di jalan, kita naikin di mobil kita. Orangnya disuruh nyopin, enggak mungkin. Tapi keledai itu, orang itu dinaikkan, lalu dia menuntun keledai itu sampai ke penginapan. Dia merelakan kenyamanannya, dia merelakan waktunya, bahkan bukan itu saja, dia memberikan uangnya untuk menolong orang itu. Nah, sikap cara berpikir orang Samaria ini harus menjadi milik kita juga sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa apa yang ada padaku juga kamu berhak menikmatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahasa sederhananya belajar menjadi orang yang murah hati, belajar menjadi orang yang suka berbagi. Jadi jangan selalu berpikir saya berhak dapat, saya berhak dapat, saya berhak dapat, tapi saya nggak mau berbagi kepada orang lain. Berbagi senyum aja mungkin saya nggak mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan tentang tipe-tipe orang. Orang Samaria adalah tipe Tuhan Yesus, gambarannya, yang datang agar kita dapat memiliki hidup, agar kita memiliki kenyamanan. Kristus menjadi miskin, rela hidup sengsara, karena Paulus mengatakan yang setara dengan Bapa tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan, kata Paulus, telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjadi hamba, dan sebagai hamba dia taat. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi menanggalkan semuanya itu dan rela jadi manusia untuk merasakan, dan sehingga dia bisa merasakan penderitaan kita dan dia bisa menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kebaikan apapun yang kita miliki di masa lalu, kemakmuran, kekayaan apapun yang kita miliki sekarang, dan berkat apapun yang akan kita miliki di masa depan, ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan semata-mata karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan
kepada kita, sehingga kita pantas, layak juga sebenarnya seperti orang Samaria ini, membagikannya kepada sesama kita. Membagikannya kepada sesama kita. Semoga kebaikan Tuhan menuntun kita pada kesadaran bahwa kalau masih ada yang berpikir, cara berpikirnya seperti orang penyamun ini, ya kan, atau seperti para imam ini, semua milik saya nggak berhak membagikannya dan saya tidak mau membagikannya, atau malah kita belajar berpikir seperti orang Samaria. Apa yang saya punya itu pemberian Tuhan. Apa yang ada pada saya itu semata-mata karena anugerah Tuhan, dan saya pantas memberikannya. Nah, kita bilang ini paradoks sekali. Alkitab bilang ini, ada orang banyak membagi tapi tidak tambah miskin. Tapi ada orang yang menyimpan dengan ketat apa yang dia miliki, malah dia jatuh miskin. Makin banyak kita menabur, makin banyak benih tumbuh. Berilah, maka itu semua akan kembali kepada. Ya, saya bukan ingin mengatakan Bapak Ibu ketika kita memberi Tuhan akan membalaskannya. Iya, itu pasti. Jika selama kita masih berpikir apa yang saya punya, apa yang saya miliki, apapun itu, entah itu materi, entah itu kesehatan, entah itu waktu, apapun yang saya punya itu pemberian Tuhan. Bapak Ibu baik sama orang, sekali lagi saya ingin sampaikan, tidak selalu bicara soal materi. Baik sama orang kalau Bapak Ibu memang diberkati secara materi, ada orang susah butuh pertolongan, kita tolong, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya materi, bukan menjadi alasan bagi kita saya tidak bisa berbuat baik sama orang lain. Itu bukan alasan seperti itu. Kita bisa tolong orang dengan berbagai cara. Berdoa ketika teman kita berkeluh kesah, teman kita ada bilang, ada curhat, ada cerita apa, kita doakan sama-sama, itu juga sama. Sudah menolong dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu bisa berpikir dan melakukan apa saja. Nah, dalam seperti ini, ketika kita melakukan hal seperti ini, maka akan ada banyak orang bertanya kepada kita, kenapa sih kamu baik? Dan ini menjadi cara, sarana bagi kita untuk menyaksikan tentang Tuhan kita. Pola pikir kita sekali lagi, dan sikap apa yang kita miliki saat ini. Ingatlah bahwa kita diselamatkan karena suatu hari Tuhan mengutus orang Samaria. Mungkin ada orang lain yang baik hati sama kita di dalam kehidupan kita di masa lalu sehingga kita mau melihat. Saat ini sudah waktunya kita membayar kembali kebaikan yang sudah kita berikan. Kembalikan agar ada semakin banyak orang mau mengenal Tuhan. Ibu Meti, biarlah anak-anaknya di rumah dikasih tahu, cucunya dikasih tahu, tetaplah baik, tetaplah jadi orang Kristen dengan berbuat baik, dengan tetap menyatakan iman. Anda tahu menantunya bisa diselamatkan. Paulus mengatakan, kalau ada pasangan yang tidak seimbang, satu orang percaya, satu bukan orang percaya, maka orang percaya itu akan menguduskan pasangannya. Caranya bagaimana? Dia dengan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memelihara kekudusan, menaati perkataan-perkataan Tuhan. Dengan sendirinya, maka dia akan memenangkan pasangan yang tidak percaya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kebaikan itu akan selalu benar. Walaupun mungkin kelihatannya kalah. Yesus Kristus mati di kayu salib. Sesaat kelihatannya kalah. Tapi kebaikan Tuhan pada akhir tetap menang. Ada banyak orang diselamatkan karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari mari kita bersatu membangun persaudaraan dengan menabur kebaikan. Berharap dengan kebaikan kita tabur, Tuhan juga memberkati kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara mau belajar terus menerus apa yang Tuhan katakan. Bahwa mari cara berpikir kita. Hidup saya semata-mata karena anugerah Tuhan. Apa yang ada pada saya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Apa yang saya nikmati, apa yang kenyamanan yang saya miliki, semua semata-mata karena izin Tuhan. Oleh karena itu pantaslah saya berbagi kepada sesama saya. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami, mengingatkan kami lagi bahwa ketika kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, kematian Yesus di kayu salib menebus dosa kami, dan saat ini roh Tuhan ada di dalam kami. Kami sudah diberkati, kami sudah diurapi. Biarlah juga Tuhan menolong kami agar kami mau di dalam kehidupan kami belajar pola pikir kami seperti cara berpikir orang Samaria yang Tuhan ingatkan kami pada pagi hari ini, bahwa apapun yang ada pada kami semata-mata karena pemberian dan anugerah Tuhan, dan itu layak kami bagikan kepada sesama kami, khusus kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Tuhan tolong kami terus, biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini, renungan yang kami renungkan bersama-sama, menolong kami untuk terus tumbuh di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman. Haleluya, amin. Mari WL Singa. Kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, jangan lelah. Siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nanti aku. Tuhan